Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan dan juga Mas Jawir. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut. Ini sedikit menarik bagi penonton yang suka dengan hal-hal yang astral gitu ya Ki ya. Ini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut tentang hari lahir dan bulan lahir yang mempunyai pusaka gaib di dalam tubuhnya. Jadi tidak heran kalau orang yang mendapatkan pusaka gaib itu mempunyai kelebihan yang lain gitu ya Ki ya. Nah ini Kimacan, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pusaka gaib yang berada di dalam tubuh berdasarkan hari lahir dan bulan lahir, Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten nggih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun banyak penyerangan di luar sana. Wow, Dari siapa? Ya itu dari tadi. dari Yang saya obat-obati di luar sana melalui parfum Sang Jagat dan Rogo Sukmo berbalik kepada saya. Tapi kembali lagi, saya tidak akan pernah takut karena di sini ada Tuhan yang membentengi saya. Betul sekali. Jadi mau gimana ya sudah, jalan takdir hidup saya harus dinikmati. Dinikmati. Ya. Nah ini untuk penontonnya Pintu Misteri begitu banyak sekali hal yang dilakukan sama Kimacan sebagai spiritual. Jadi walaupun Kimacan tidak buka praktek, tapi insya Allah Kimacan itu walaupun hanya melalui parfum Sang Jagat, melalui Rogo Sukmo, jangan berpikir bahwa tugasnya Kimacan berhenti dari situ saja. Yang namanya astral dia mengintai 24 jam. Yang namanya astral di saat dia dibantu untuk diberantas, pati badugon-badugonnya pun juga tidak akan terima. Mencari tahu tingkat ilmunya. Betul. Sampai saombyo Andre. Ini kalau seandainya disuruh subscribe gitu lumayan banyak itu ya Ki ya. Berkompi-kompi, Masya Allah. Doakan terus, tolong makanya yang sudah dibantu dengan parfum Sang Jagat, bantu energinya Kimacan itu dengan kalian terus menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama kalian, terus memperbaiki ibadah kalian, menjadilah orang baik. Kemana-mana jangan lupa untuk terus minta pertolongan perlindungan Tuhan agar mendapatkan suatu perlindungan. Ngoten ya Ki ya. Nah, di sini Kimacan tadi udah menjelaskan begitu banyaknya serangan-serangan gitu ya Ki ya. Jadi saya tidak habis pikir ya Mas Jawir ya. Saya saja sebagai manusia yang diberi kelebihan oleh Tuhan sebagai spiritual ya, baru mendapatkan pasien kurang lebih hampir 1000 pasien ya. Saya menghadapi yang namanya permasalahan itu yang banyak sekali, sampai efek dari energi saya yang diserap itu mual, lemas, sakit di lambung itu pasti ada, pasti ya. Dan juga bisa keringat dingin akan permasalahan saudara-saudara saya di luar sana. Betul. Bagaimana kalau Tuhan? Tuhan sudah banyak sekali umatnya, mengurusin satu persatu. Betul. Ya, saya saja yang mempunyai pasien dari 1000, kepala sudah pusing. Kepala udah pusing gitu ya. Energi habis. Makanya dari itu saya hanya bisa membuat parfum Sang Jagat itu 15 botol saja per hari. Dan Kimacan, kenapa kamu tidak jual di Shopee, apalagi di online shop seperti itu? Tidak. Saya memutuskan untuk jualan sini saja. Betul. Saya tidak perlu mengejar target, itu tidak perlu. Semampunya saya, sekuatnya saya. Semoga doa-doa dan salawat-salawat yang saya masukkan di dalam sana bisa berfungsi dengan baik. Amin. Dan untuk juga para saudara-saudaraku di luar sana ya, yang sudah berhasil saat ini, yang saya lihat ya, jangan putus parfum Sang Jagat dari minyak kasturinya, karena efek dari astral di luar sana dia akan mencari celah untuk masuk lagi. Betul sekali. Jadi dengan parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bisa membentengi berkat izin Tuhan.
Nah, ini tadi udah dibilang sama Ki Macan jangan putus, tapi kalaupun terbentrok dengan adanya antrian, kemarin Ki Macan juga sudah bilang tidak usah risau. Yang penting kan akar pohon beringinnya masih ada. Akar pohon beringinnya disimpan di dalam dompet. Atau di kasir. Atau di kasir kalau yang usaha gitu ya Ki ya. Terus kemudian yang parfum sang jagatnya juga akar beringinnya juga boleh disimpan di dompet. Gitu ya Ki ya. Dan kalau masih ada gelang tricakranya yang tanpa ada suatu halangan terputus masih nempel di tangan sebelah kanan, biarkan nempel dulu sebelah tangan selama menunggu datangnya orderan kalian yang terbaru. Gitu ya Ki ya. Aduh, baik, terima kasih banyak Ki Macan. Semua pun juga berkat dari doa-doa para penonton, para subscribernya Pintu Misteri yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Matur nembah nuwun untuk para penontonnya Pintu Misteri yang terus mendampingi Pintu Misteri. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa selalu melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kekuatan tangan, kaki, bahu, mental dan pikirannya ini dalam menjalani sebuah kehidupan. Roda terus berputar, naik turun kayak Ninja Hattori ya. Tapi walaupun seperti itu terus semangat, harus semangat. Mas Jawir Ki Macan doakan semoga kakak-kakak semuanya selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Diberikan kesehatan dan kesehatan selalu. Untuk saudaranya Mas Jawir dan Ki Macan yang tak terlihat, matur nembah nuwun sudah bersama dengan Mas Jawir Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih support dan dukungannya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih juga untuk astral-astral di luar sana yang sudah melihat kolom komentar, komen, like. Terima kasih partisipasinya. Waduh, matur nembah nuwun. Mas Jawi doakan yang sudah like dan komen untuk saudara yang tak terlihat, semoga dengan like dan komennya itu mampu membantu saudara-saudara yang lainnya. Gitu ya Ki ya. Kalau kita bisa bersahabat saling mendoakan, kenapa tidak? Nah, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Kagem sedayanipun. Rahayu. Baik Ki Macan, untuk orderan parfum sang jagat dan minyak kasturinya masih terus berlanjut sampai saat ini Ki. Tapi ya ini tadi efeknya Ki Macan pun juga mendapat serangan dari kanan kiri, atas bawah. Tidak masalah ya Ki ya. Udah tanggung jawab saya. Tanggung jawab, matur nembah nuwun. Jadi bagi kalian yang sudah order parfum sang jagat ataupun minyak kasturi, tolong dibawa dengan hal yang baik, terus dijaga energinya dengan kalian terus beribadah. Memperbaiki ibadah karena Tuhan memberi, sedangkan media yang diberikan sama Ki Macan melalui energinya ini membantu, sedangkan kita manusia yang menjalani. Tidak semua orang bisa membeli parfum sang jagat dan minyak kasturi. Hanya di Pintu Misteri lah yang menolak untuk menjual kalau misalnya orangnya tidak jodoh. Mau dibayar berapapun, kalau belum jodoh tidak akan saya jual. Karena hanya orang-orang yang pantas dibantu untuk dari admin 1 dan admin 2. Ya, jadi ada beberapa yang tidak bisa dibantu, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Jangan bertanya kenapa tidak dijual, tapi bertanyalah kenapa ada apa dengan saya. Ya, saya membeli, saya lo mau beli, tapi kok orang itu nggak mau jual, itu ada alasannya. Jadi kita belum jodoh, belum waktunya dibantu, belum ada waktu. Menjalanilah proses kehidupan biar mendapatkan pengalaman-pengalaman di sana. Betul sekali, karena energinya Ki Macan itu kan membantu menemani ya Ki ya, membantu menemani. Jadi kalau kalian si pemakainya ini mau dibantu, ditemani dengan energinya Ki Macan, yo ayo.
Tapi yang namanya orang yang membantu itu semua terletak pada si pemakainya. Oleh pemakainya males-malesan, walaupun kau semprot ngalor ngidul ngetan dengan parfum Sang Jagat, parfum Sang Jagat pun juga males bantuin. Ngerti iki ya? Makanya kuncinya adalah si pemakainya. Dengan melibatkan energi Kimacan dengan terus niat dan berdoa. Betul. Ordernya kemana Mas Jawir? Ordernya bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Transfer transaksi, mohon maaf tidak bisa COD, harus bayar dulu. Itu dengan transfer ke rekening BCA 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Gitu ya, Ki? Jadi kalau belum siap untuk perubahan yang lebih baik lagi untuk kehidupannya, jangan pernah order parfum Sang Jagat. Karena parfum Sang Jagat ini membantu untuk kehidupan lebih baik lagi. Aura jadi positif. Orang-orang jadi suka dan sayang dengan kita. Ya. Dan juga parfum Sang Jagat ini bisa mengobati penyakit di non medis. Non medis juga bisa. Jadi mereka akan membantu si pemakai untuk ke jalan lebih baik lagi. Dan untuk minyak kasturi, kalau kalian yang punya usaha belum siap usahanya rame, jangan pesen minyak kasturi. Karena minyak kasturi ini membantu yang si pemakainya untuk membuka aura positif buat usahanya. Menenangkan hati dan pikiran, ikhlas, legowo. Tapi kalau misalnya sudah siap, silakan order ini. Minyak kasturi. Karena minyak kasturi membantu si pemakainya untuk menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Betul sekali. Makanya kenapa ini untuk ritualnya Kimacan minyak kasturi ini kan untuk menarik rezeki, itu dimediakan di dalam air, dicampur dengan air, disemprot itu dari luar ke dalam. Itu menarik. Tapi kalau kalian yang menggunakan minyak kasturi ini untuk rumah, untuk membersihkan energi negatif di dalam rumah, itu ritualnya itu dari dalam keluar karena membuang aura negatif. Gitu ya, Rek ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi buat Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Kalian telah menyempatkan diri untuk menonton Pintu Misteri di sela-sela kesibukan, di sela-sela waktu istirahat kalian menyempatkan diri. Terima kasih banyak. Saya lihat like, komen, dan share-nya bagus-bagus. Saling mendoakan satu sama lain. Dipertahankan sifat seperti itu sehingga bisa membawa ke kehidupan kalian nantinya. Berlatihlah dari kolom komentar. Ingat, rezeki, jodoh, dan dipertemukan dengan orang-orang baik itu lewat berbagai macam cara. Dari kolom komentar pun bisa seperti itu. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah capek-capek, saya tidak akan pernah bosan mendoakan para saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini. Amin. Ya, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dikuatkan hati, mental, dan pikirannya. Amin. Dikuatkan lagi semangatnya untuk menjalani kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin sifat dan karakternya untuk kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Ya. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera terkabul. Amin. Dan dituntun oleh Tuhan untuk kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah. Dan juga diangkat derajatnya sehingga saudara-saudaraku di luar sana bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa baik ini diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Amin amin ya Allah. Baiklah, untuk hasil rogosukmo saya kemarin. Di sini ada zodiak Aries. Iya. Aries yang ada di sebentar ya.
Palu. Palu, Ya. Sulawesi. Sulawesi ya. Ya. Aries yang ada di Palu. Ya. Ini Aries ini sudah like, komen dan share. Itu share-nya udah berkali-kali Mas Jawir. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, ingat kalau yang mau di Rogo Sukmo ya, yang mau di Rogo Sukmo komennya itu harus mencantumkan zodiak dan tempat tinggalnya. Betul. Ada beberapa yang sudah like, komen dan share tapi dia tidak menyantumkan zodiak dan tempat tinggalnya. Berarti kupingnya gak ngerungokno Mas Dia Jawir. cuman mendoakan saja. Tapi perlu bantuan. Nanti saya salah alamat. Nah, iya iku lama sakno ki macan. Ya, baiklah. Ini untuk Aries yang ada di Palu. Ya, Aries yang ada di Palu atas izin Tuhan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya dengan merogoh sukmo ke Palu. Ya, seperti biasa saya menerawang, saya mendeteksi permasalahan keluarganya. Oh, ya, sudah berkeluarga. Ya, bukan berkeluarga, keluarga besar. Oh, ngoten. Ini belum menikah. Dia masih dalam lingkungan keluarga orang tua. Ini baru lulus 1 tahun ini. Ya. Oh, cetas lulus. Ya. Dan ternyata si Aries Palu ini adalah korban dari pesugihan pamannya sendiri. Oh, akan jadi korban pesugihan. Waduh. Di 6 bulan ke depan, kalau saya telat mendatanginya, itu akan menjadi korban kecelakaan mobil. Dan dia naik motor dan ditabrak oleh mobil truk dan lehernya copot. Astagfirullahaladzim. Dan saya lihat itu. Yang saya lihat itu untuk Aries Palu. Makanya harus segera, mungkin sudah jalan Tuhan juga ya untuk saya datang merogoh sukmo ke sana untuk membantunya. Karena itu bukan dari takdir dari Tuhan. Itu ulah dari pesugihan. Anak ini sudah dikeker oleh si pamannya untuk menjadi tumbal di tahun 2002 di bulan 9, kalau tidak di bulan 10 dengan kecelakaan. Tabrakan prak dan dia masuk ke bawah dan lehernya putus. Miris ya. Terus kemudian ini tanda-tandanya dia sering sakit-sakitan. Kalau bangun dia keliyang seperti kurang darah. Dan juga sering ada memar di bagian-bagian tertentu dan sakit kepala di hari-hari tertentu. Itulah tanda-tanda awal dari pesugihan tersebut mau mengambil dari nyawa si Aries Palu yang sudah ditandai. Betul, yang sudah ditandai. Nah, ini sebelum Mas Jaya lupa nih Ki ya. Ini si pamannya ini yang menandai Aries Palu untuk dijadikan korban. Itu dia pamannya, mohon maaf, itu melakukan praktek pesugihan jenis apa itu? Kandang bubrah. Oh, kandang bubrah. Kulo ya rek ya. Karena si pamannya ini sudah menyekolahkan, sudah memberi santunan setiap bulan, tapi tanpa pengetahuan orang tuanya maksudnya. Ya, itulah maksudnya. Ini si Aries Palu laki-laki atau perempuan? Ini perempuan. Perempuan. Kemudian ini perempuan. Dan atas izin Tuhan, saya putus takdir dari si kandang bubrah tersebut. Saya balikan lagi, saya bersihkan lagi, saya benteng lagi seluruh tubuhnya. Karena kembali lagi takdir itu bukan di tangan pesugihan. Ya. Dan kenapa saya tidak membersihkan si pamannya dengan pesugihan itu, memutus tali perjanjian pesugihan itu? Karena saya tidak punya hak. Itu pilihan dari manusia. Jadi apapun yang kamu lakukan itu akan bertanggung jawab untuk orang itu sendiri. Jadi tujuan saya datang ke Palu, ke Aries tersebut untuk membersihkan tanda-tanda pesugihan dari pamannya, dan supaya pada saat tanggal dan bulannya itu tepat, dia tidak kena sial itu. Selain dia, saya pun juga membersihkan orang tuanya, kedua orang tuanya dan adiknya 2 yang masih kecil. Jadi satu keluarga saya bersihkan itu. Saya takutnya saya bersihkan yang ini, dia lari ke tempat yang lain. Jadi untuk Palu yang Aries ya, kamu tenang, jangan khawatir.
atas izin Tuhan, sudah saya bentengin semuanya di sana. Kamu tetap semangat, banyak-banyak beribadah, sehingga kamu fisik dan mentalnya kembali semangat untuk menjalani hidup. Itu pesan yang saya sampaikan kepada Aries Palu. Si Aries Palu ngeh ini. Ya, tahu dia. Mudah-mudahan si Aries bisa mendengarkan ini, biar bisa buat pelajaran. Betul. Jadi hati-hati sekali. Jadi pelajaran kita dapat dari Aries Palu ini. Jadi hati-hati sekali untuk kalian. Apalagi di dunia asar seperti ini, kita tidak tahu niat baik dari seseorang itu apa. Kadang-kadang kita pikir itu baik, ternyata ada udang di balik batu. Tapi tidak semuanya orang baik di luar sana mempunyai maksud ya. Kebanyakan juga ada kok yang mempunyai maksud yang mulia. Betul. Kita tidak menyalahkan mereka. Mungkin dari 10 orang, 1 orang lah yang nakal. Betul. Ya. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana bisa lebih berhati-hati untuk masalah astral. Betul. Dan ini mohon maaf ya, untuk ngomong-ngomong masalah harus berhati-hati. Tampaknya pun juga untuk gangguan tumbal pesugihan itu kan ada banyak itu Ki. Ini ada admin yang menunjukkan, ada juga yang korban yang sudah kemarin dibantu sama Ki Macan, dia penjual bakso. Nah ini kan mau nggak masuk karena dia menjajakan jajanan bakso itu dengan cara jalan kaki, dia tidak sengaja menginjak untuk apa itu sebaran Mas Jawir. Jadi kita jangan pernah takut dengan astral, apalagi yang pesugihan yang merenggut nyawa seseorang. Kalau seseorangnya itu pergi mau bekerja dengan berdoa dari rumah, insya Allah itu tidak ada. Begitu juga seperti Aries yang ada di Palu, ya. Kalau dia diberi makanan dan kita berdoa, insya Allah nggak ada. Semuanya itu diawalkan dengan doa. Apalagi kalau kalian sudah mempunyai parfum Sanjagat dari minyak kasturi, insya Allah itu akan terjaga melalui media ini ya. Jadi untuk para saudara-saudara di luar sana, untuk mengawali aktivitas itu berdoa. Makanya Tuhan mengajarkan doa selalu berdoa, doa keselamatan, perlindungan juga. Itu buat, doa mau makan juga ada. Iya, itulah buat supaya si astral tidak menguasai diri kita. Nah, berarti intinya pada doa supaya kita pun juga dalam perlindungan gitu ya Ki yo. Keluar dari rumah terus berdoa supaya nanti kalau ada orang yang nyebar-nyebar untuk dijadikan tumbal, kalian walaupun keinjek tetap terjaga dan terlindungi. Ngoten iki ya. Baik Ki Macan, untuk kalian para penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmanya Ki Macan, SOP-nya itu dengerin baik-baik, like, komen, dan juga share. Komennya itu nama, zodiak, dan juga kota gitu ya Rayo. Jadi biar nanti Ki Macan saat melakukan pengecekan komen kalian, Ki Macan pun juga gampang untuk melakukan Rogo Sukmo. Wajib di share lo yo di share ke media sosial kalian dan harus sabar. Insya Allah kalau kalian sabar dan terus melakukan like, komen, dan share-nya, nanti pun juga bisa segera berjodoh dengan Ki Macan. Sudah lama belum? Nah, order dulu parfum Sang Jagatnya Ki Macan. Nah, ini parfum Sang Jagat Ki Macan yang dimana Ki Macan menyatukan energi melalui media akar beringin sesuai dengan nama dan golongan darah kalian ya Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk pusaka gaib yang ada di tubuh. Itu bisa kita lihat melalui hari dan bulan lahir. Ya. Apapun hasil itu penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai itu terjadi. Amin. Ingat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Ikhtiarnya harus wajib bekerja keras untuk hidup di dunia ini. Betul. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang berjuang, mengeluarkan air mata, keringat, semangat,
Karena akan ada hal cita-citamu yang akan terkabul nantinya. Amin, ya dengan perjuanganmu. Betul. Ya. Dan untuk para saudaraku yang di luar sana yang masih tidak semangat, lemes-lemesan dan tidak berdaya, putus asa, bangkitlah sebelum malaikat mencabut nyawamu. Bangkit ya, sudah waktunya kalian memperbaiki dunia ini, kalian memperbaiki kehidupan kalian. Jangan putus asa. Betul. Ya, kehidupan tidak berakhir sampai di sini, masih panjang perjuangan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Ajan akan melihat lebih lanjut untuk hari lahir dan bulan lahir yang mempunyai pusaka gaib dalam tubuhnya. Ya. Jadi jangan heran Rek kalau yang nanti terlihat itu mempunyai kemampuan lebih gitu ya Ki. Enak kopinya, siapa yang bikin? Wah, Mas Jawir sing damelno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum saya menerawang dan membuka kartu orakel di sini, ya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang pusaka gaib yang ada di tubuh. Pusaka gaib yang ada di tubuh itu dia mempunyai 3 macam. Yang pertama dari lahir. Itu kalau dari lahir namanya takdir yang Tuhan titipkan dari lahir. Makanya nanti yang dari lahir ini saya akan buka hari lahir dan bulan lahirnya. Dan yang kedua ini dari tirakat. Ya, yang dari tirakat ini ya kita tahu sendiri, yang dari tirakat ini permohonan khusus kepada Tuhan sehingga bisa mendapatkan kemampuan lebih melalui pusaka gaib. Dan yang ketiga adalah dari mimpi. Ya, jadi ada 3. Tapi saya akan membuka nanti untuk yang dari lahir. Jadi lebih pada di hari. Monggo niki harinya. Hari lahir. Bulan lahir. Hari lahirnya di sini ada 3 hari lahir. Ya, saya akan buka 3 hari lahir itu. Biarkan tangan saya mencari energi terbesar untuk itu semuanya. Ya. Hari lahir Jumat. Wow. Friday. Jumat Rek. Hari lahir Senin. Tinggal 1 lagi. Jumat, Senin. Iya. Hari lahir Selasa. Jadi ada 3 hari yang mempunyai tanggung jawab untuk dititipkan pusaka gaib yang ada di tubuhnya dari kecil. Ya. Beda hal ya Mas Jawir ya, kalau misalnya tirakat, hasil tirakat dan dari hasil mimpi. Betul. Ya. Kemudian terlahir lihat bulan lahirnya. Bulan lahir pun ada 3 di sini. Ada 3 juga nih. Bulan lahir April. Ya. Juli. Wow. Oh my God. Juli. Ya. Desember. Ya. Ya. Mungkin banyak sebagian dari saudara-saudara saya di sana, mereka mendapatkan benda pusaka gaib di tubuh itu bisa melalui dari lahir, dari tirakat dan dari mimpi. Hasil mimpi juga. Baiklah. Kita lihat. Ya, pusaka gaib itu sama seperti susuk Mas Jawir, tapi levelnya agak tinggi. Lebih. Ya, jadi susuk itu seperti benda yang dimasukkan di dalam tubuh, akhirnya memancarkan aura karisma yang bagus. Begitulah juga
Begitu juga pusaka gaib yang Tuhan titipkan kepada kita. Pusaka gaib itu banyak ya di dunia ini. Jadi, apa itu? Ribuan sampai jutaan pusaka gaib yang Tuhan turunkan ke alam semesta ini. Wow. Sebagian Tuhan memberikan pusaka gaib untuk alam menjaga. Yang biasanya paranormal mengambil itu padahal Tuhan menjaga untuk menjaga ekosistem kehidupan alam semesta, alam, ya. Nah, dan yang kedua Tuhan menitipkan, dan yang ketiga Tuhan memberi takdir, dan yang keempat biasanya Tuhan memberi permohonan dari seseorang dengan tirakat puasa putih untuk mendapatkan itu semua. Ya, jadi kemampuannya itu pusaka gaib itu di dalam tubuh itu sangat bagus sekali buat diri kita. Ya, melebihin dari susu. Lebihin jadi ya fungsinya, energinya. Iya. Pusaka gaib yang ada dari tubuh, yang saya lihat di sini ada 3 bentuk yang biasa masuk dalam tubuh manusia. Yang pertama, ya, berupa keris. Yang kedua, berupa batu alam. Kalau kita lihat seperti batu akik seperti itu. Tapi dia di dalam tubuh. Tapi di dalam tubuh ya seperti. Ya. Dan yang ketiga itu berbentuk cahaya putih. Seperti itu. Dan ada 3 yang biasanya masuk ke dalam tubuh manusia yang berbentuk pusaka. Ya, tidak semua orang yang punya itu. Walaupun kamu tirakat bermohon, tapi kalau belum waktunya untuk mendapatkan itu tidak akan bisa. Tidak semua orang tirakat itu akan diberi. Betul, Ki. Nah, ini sebenarnya yang sangat menarik ini ya, Ki. Ya, Ki Macan kan bilang tadi ada benda gaib, mohon maaf, pusaka gaib itu karena ini yang dibahas itu mengenai yang dititipkan takdir gitu ya, Ki. Tapi ada yang menarik tadi mengenai hasil tirakat dan juga mimpi. Nah, Ki Macan, mungkin apakah benar pemikirannya Mas Jawir jika orang yang melakukan dengan harapannya mendapatkan pusaka gaib terus mengalami kegagalan dengan tirakatnya atau enggak dimelencengkan lewat mimpi itu bisa jadi negatif buat itu bisa jadi negatif. Gampang sekali. Jadi tingkat kadar yang rawan itu dari tirakat dan dari mimpi. Nah, itu yang rawan sekali. Tapi yang spesial itu yaitu dari lahir. Dari lahir. Mereka mendapatkan itu dari lahir. Karena Tuhan sendiri yang meridhoi gitu ya untuk mendatang sendiri gitu. Kalau seandainya misalnya tes dari lahir gitu ya, Ki ya, udah mendapatkan hal yang tadi Ki Macan bilang, apakah ada hubungannya dengan mohon maaf dengan leluhur-leluhur di masa lalu? Itu ada sangkut paut, ada garis benang merah di situ. Baik. Oke. Ya. Ini biasanya ya orang yang mempunyai pusaka gaib dalam tubuhnya, biasanya dia bermimpi diberi orang yang tidak dikenal berbentuk pusaka berkali-kali. Ya. Misalnya nih orang yang dari lahir sebenarnya sudah dibekalin itu, tapi dia tidak mengerti akan itu. Nah, alam semesta memberikan tanda melalui mimpi berkali-kali untuk dia mengingat, saya ada kelebihan. Itu cara alam semesta untuk memberitahu yang kelahiran yang saya sebutkan tadi, untuk memberitahu kalau dia punya kelebihan yang harus bisa membantu orang banyak. Ini beda ya Mas Jawir ya. Beda dengan yang mimpi tadi. Kalau yang ini kan mimpi di mana semesta itu menginformasikan bahwa kamu itu sudah ada. Bukannya melalui mimpi kamu suruh datang ke sana suruh ngambil. Bukan gitu ya. Ini ada bedanya rek ya. Baik, Macan. Jadi diingatkan dengan semesta melalui mimpi. Berkali-kali. Ya. Di sini kategori saya mengatakan energi. Ya, energi apa? Energi yang biasanya dirasakan orang-orang yang mempunyai pusaka gaib dalam tubuhnya. Apa saja energi yang dirasakan? Ya.
Biasanya tangan, kaki itu biasanya dingin atau panas sendiri. Kok iya, Nje? Boten kan maksudnya Mas Jawir paham. Oh iya, Jadi biasanya mereka mengalami tangan yang begitu panas dan tangan yang begitu dingin, begitu pula kaki sebaliknya, sama persis. Kadang-kadang mereka merasakan ini pada saat mereka terancam, pada saat mereka tersakiti, dan pada saat mereka berbentrok dengan alam gaib di luar sana, menandakan kalau tempat ini tidak aman. Dan juga mereka bentrok. Misalnya nih, Mas Jawir mempunyai kodam harimau dan saya mempunyai pusaka gaib. Kalau misalnya yang punya Mas Jawir ini tidak cocok dengan dia, tanda alamnya itu tadi, panas, tangan panas atau dingin, kaki panas atau dingin, gitu. Jadi ada dua energi yang bisa dirasakan gitu ya, Ki ya. Betul. Boten lanjut balik. Baik. Ya, posisi dari pusaka gaib yang ada dalam tubuh kita, yang sering banyak pada manusia, yaitu di bagian tangan, pergelangan, ya, dada, dan kaki. Itu yang paling banyak, tapi tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain pun ada. Pun ada gitu ya, Ki ya. Ya. Muter juga boleh, Ki, kadang-kadang bisa. Ya sama seperti susuk sebenarnya dia. Jalan gitu ya, Ki ya. Oh, alah, tapi ini tadi ada, apakah di posisi-posisi tertentu itu dia mewakili arti tersendiri atau bagaimana, Ki? Tidak, itu penempatan saja. Oh, penempatan saja ya. Kemudian Ki napa malih? Ya, kita lihat lagi. Ya. Orang-orang yang mempunyai pusaka gaib yang ada dalam tubuh, ini orangnya menonjol dari orang-orang sekitarnya. Dia kebanyakan bacot, jadi kan menonjolnya dibacot. Dia biasanya menonjol dari orang-orang sekitarnya. Ya, satu, dia berkarisma, dua, dia berjiwa pemimpin, tiga, dia berwibawa, empat, dia mempunyai daya pikat yang tinggi, yang kelima, orangnya pintar dan mempunyai aura besar. Jadi kalau misal spiritual atau supranatural orang lain yang bisa melihat aurat orang tersebut, dia bisa merasakan energi besar dari orang yang mempunyai pusaka gaib yang ada dalam tubuhnya. Betul. Ya, dia menonjol dari orang-orang yang lainnya. Jadi memang ada energi ada energi lain kan selain energinya manusia yang ikut memancarkan. Betul. Jadi besar gitu ngoten ya, Ki ya. Jadi orangnya paling beda dari yang lain. Makanya Mas Jawir kan the one only cerewetnya yo rek yo. Kemudian apa malih, Ki? Ya. Tanpa dia sadari, walaupun dia sadarin juga ya. Di sini mereka mempunyai bakat supranatural dan spiritual. Ya, dia mempunyai bakat supranatural dan spiritual. Jadi tinggal diolah saja gitu ya. Tapi orang-orang seperti ini kalau salah jalan, Mas Jawir ya, kalau bertemu dengan orang yang salah, itu akan mengikut salah dia. Jadi hati-hati sekali untuk saudara-saudaraku di luar sana yang mempunyai energi bagus, mempunyai benda pusaka yang ada dalam tubuhnya, jangan salah memilih orang. Karena kalau salah memilih orang, kamu akan terpengaruh ke yang jahat. Waduh, hati-hati kaki kalian. Ayo tetap harus waspada, pilih mentor yang tepat ya, Rek ya. Kemudian apa malih? Ya. Mempunyai penerawangan yang sangat hebat. Tiba-tiba dia bisa menerawang masa depan dan tiba-tiba dia bisa menerawang masa lalu dari teman-temannya, dari saudaranya, dari orang-orang terdekatnya, dan itu bisa terjadi. Waduh, jadi ada seperti, apakah ini seperti vision atau hanya intuisi? Vision penglihatan gitu. Waduh, masa lalu dan masa depan. Waduh, Rek, mantep ini. Kapan terbang?
Terbang tunggu ada sayap dulu. Tunggu ada sayap baru bisa terbang ini ya. Keren. Kemudian apa malih nih Kiki? Ya, ini yang terakhir. Nggih. Ini yang terakhir, ada dua kesimpulan dari satu oracle saya. Nggih. Yang pertama, yang pertama orang yang mempunyai Pusaka gaib yang ada dalam tubuhnya, dia bisa mengusir jin. Oh, nggih. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya ada orang yang lagi kesurupan, dia bisa mengusir jin dalam orang kesurupan itu. Oh, bisa mengusir jin. Ya, dalam keadaan kesurupan orang lain. Caranya Ki? Menetralisir dan akhirnya mencabut jin yang dalam manusia yang akhirnya mengusir. Oh, jadi orang itu sadar. Jadi tersadar. Oh, bisa menyadarkan orang yang kerasukan. Betul. Oh iya, seperti itu. Dan yang satunya lagi, mereka mempunyai daya keinginan untuk membantu orang yang non medis, yang mempunyai penyakit non medis. Mereka akan tergerak sendiri untuk biar coba saya bantu. Mereka mempunyai keahlian seperti itu. Jadi mempunyai keahlian untuk membantu menyembuhkan dan juga bisa membantu untuk menyadarkan apabila ada orang yang mengalami kerasukan, dimasuki jin gitu ya. Waduh. Dia punya titik-titik kelemahan dari si jin. Dia Tahu gitu ya, mengetahui. Jadi harus langkah apa yang harus dilakukan. Dibetot irungnya, cabut bulune ngono ya Rek ya. Wis pokoke mantep. Waduh, ini Kimacan untuk orang yang punya pusaka gaib ini mungkin juga bisa diberikan, mohon maaf, ini bisa menjadi wawasan atau pengetahuan bagi para subscriber dan penontonnya Pintu Misteri. Bahkan tadi Mas Joy juga sangat suka di saat Kimacan bilang yang sangat rawan itu adalah hasil tirakat dan yang melalui mimpi. Gitu ya Ki ya. Kalau yang takdir dan alami ini kan semesta yang memang sudah meridhoi dengan ridhonya Tuhan. Memberikan berbagai macam gembleng-gemblengan, bahkan semesta pun memberikan petunjuk lewat mimpi yang berkali-kali yang memberitahu bahwa si orang yang punya pusaka ini pun juga mempunyai biar sadar dan bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Bahkan tadi sudah dibilang semuanya pun juga tidak lepas dari benang merah dari sejarah leluhur-leluhur di masa lalu. Betul gitu ya. Nah, ini Kimacan kalau untuk yang hasil tirakat dan mimpi mungkin bisa diberikan nasihat nggak Ki sekali lagi untuk takutnya banyak yang tersesat. Kalau untuk yang tirakat dan juga melalui mimpi ya, kalian kalau misalnya tirakat, kalau kalian sudah coba terus tidak ada kemajuan, berarti apa? Tuhan tidak mengizinkan itu semua. Ambil hikmahnya itu semua. Mungkin yang kalian mohonkan itu belum cocok buat kalian. Karena kalau misalnya sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik. Jatuhnya pasti negatif. Jatuhnya pasti nanti akan mencelakakan dirimu dan orang lain. Terus untuk yang mimpi ya, jangan percaya 100% dengan mimpi. Karena mimpi 80% itu bunga tidur dan 20%-nya itu peringatan. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang benar-benar memberikan, orang yang tidak dikenal memberikan suatu pusaka gaib kepada kalian, itu cepat bangun dan tahajud. Tunjukkan, ya Tuhan, ya Allah, kalau benar ini pusaka gaib yang Kau berikan kepadaku, berilah kelancaran. Tunjukkan sekali lagi kepadaku dalam mimpi. Nah, kalau itu betul, ditunjukkan lagi, berarti jalani. Waduh, itu loh ya nasihatnya Kimacan supaya yang mendapatkan melalui mimpi dan tirakat pun juga akhirnya benar-benar takutnya malah dibelonyok akhirnya malah tersesat karena banyak ya Ki ya. Waduh, ada tambahan lagi mboten Ki? Ya, tidak ada tambahan lagi ya. Semoga apa yang saya informasikan di sini melalui seputar spiritual bisa bermanfaat untuk saudara-saudara di luar sana, biar tidak salah langkah dan biar tidak biar tahu ilmu dari spiritual seperti apa, alam semesta seperti apa, biar tidak terkecoh dengan asal-asal yang menjerumuskan manusia ke lubang iblis.
Waduh, jadi harus waspada ya Rek ya, supaya kita pun juga terhindar tidak terjerumus di dalam lubang iblis. Betul. Matur nembah nuwun Ki Macan. Sami-sami. Ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Mari kita doakan untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Nah, Rek yo, dengerin. Jadi bagi kalian yang saat ini diuji dengan sesuatu yang tidak baik, kalian berada di titik paling bawah, kalian merasa yang teraniaya, ayo bangkit. Bukannya Tuhan tidak memberikan kekuatan, tetapi Tuhan ingin memberitahu bahwa kamu tuh punya potensi yang kuat. Jadi kamu harus mencarinya dulu. Betul. Kekuatan itu. Betul. Ngerti lagi ya? Waduh, matur nembah nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.